Saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian, ya. Oke, kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Irekshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi, rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di Viatel View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal, tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar. Masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50, ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya,
Bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 16 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan, nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi, masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi menghapus, memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang dikit sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Polisi paling. Kasus Vina Cirebon. 6. Ya, video CCTV alasannya tidak bisa dibuka, tidak ada ahli, padahal cuma mencolokkan flash disk ke DVR itu jadi itu barang. Tapi apa dibilang? Nggak ada ahli. Konyol. Ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB di mana almarhum Vina masih chat SMS dengan temannya bernama Widi. 22.14.10 dan itu dari digital forensik Polda Jabar, di mana event yang dituduhkan pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan bergilir pukul 21.15 sampai 22.30. Tetapi si korban masih meng-SMS. Masuk akal nggak? Bukti ekstraksi SMS itu nggak dipakai direkonstruksi, reka adegan, sengaja itu polisi. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah.